Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang konsep hati menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, apa yang bikin hati kotor walau rajin ibadah? Menurut Imam Al-Ghazali, ibadah lahiriah tanpa dibersihkan dari penyakit batin justru bikin hati tambah kotor. Penyebab utamanya riya alias ibadah buat dipuji orang. Nah, gimana konsep hati yang dekat ke Allah dalam sehari-hari? Hati yang dekat kepada Allah itu sama dengan kolbun salim atau hati yang selamat. Ciri-cirinya itu ada 4. Yang pertama muraqabah, yang kedua ada zikir, yang ketiga ada ridho, dan yang keempat ada sikap lembut, jujur, dan peduli sesama. Baik, untuk yang ketiga, pertanyaannya, penyakit hati dan penyakit fisik mana yang lebih bahaya? Menurut Al-Ghazali, penyakit hati jauh lebih bahaya. Karena kenapa? Penyakit fisik cuma membuat badan sakit di dunia dan akhirnya mati. Tapi penyakit hati seperti riya, hasad, sombong itu bikin hati mati, rusak hubungan dengan Allah, dan dampaknya sampai akhirat. Obat fisik gampang dicari, tapi obat hati butuh muhajadah seumur hidup. Yang keempat, kenapa Imam Al-Ghazali menekankan tazkiyatun nafs? Karena jiwa itu cermin. Kalau cerminnya kotor, berkarat, tidak ada yang bisa memantulkan cahaya Allah. Yang kelima, media sosial bisa bikin hati kotor. Bagaimana menurut Imam Al-Ghazali? Sangat bisa. Karena Al-Ghazali mengatakan hati kotor datang dari 4 hal. Yang pertama, cinta dunia, cinta kedudukan, cinta pujian, dan lalai. Contohnya seperti scroll medsos 1 jam, sama dengan kita disuguhi pamer harta, pamer wajah, pamer pencapaian, dan muncul hasad, riya, dan sombong. Untuk yang keenam, bagaimana cara menjaga hati agar bersih dan selalu ingat Allah menurut Al-Ghazali? Itu ada 4 perkara. Yang pertama ada muhasabah, seperti introspeksi diri tiap malam. Dan yang kedua itu ada mujahadah, yaitu lawan hawa nafsu, misal menahan lisan untuk bergibah. Dan yang ketiga itu ada zikir dan muraqabah. Yang ketiga itu ada zikir dan muraqabah, yaitu melatih hati agar selalu ingat kepada Allah. Dan yang keempat di situ ada khalwah dan membaca Al-Quran. Seperti kita itu harus menyempatkan diri agar bisa bercurhat kepada Allah. Baik, yang ketujuh, di situ pertanyaannya, bagaimana ciri hati yang kotor agar hati dekat kepada Allah? Nah, perbedaannya, hati yang kotor itu gampang marah, dengki, dan sering suuzon, ibadah berat, ngantuk dan buru-buru, suka pamer dan merendahkan orang lain, resah, kosong walau punya segalanya. Nah, ciri-ciri untuk hati yang dekat dengan Allah itu tenang, pemaaf, husnuzon, ibadah nikmat, khusyuk, tawadu, ngerasa paling banyak dosa, tenang dan cukup walau sederhana. Baik, yang kedelapan, mengapa hati disebut pusat baik buruknya manusia? Menurut Al-Ghazali, karena al-qalb malik, anggota tubuh tentara. Menurut Al-Ghazali, hati itu raja. Kalau rajanya baik, tentaranya juga ikut baik. Maka kita juga harus bisa menjaga mata, lisan jujur, tangan untuk menolong. Dan yang ke-9 itu ilmu tinggi tanpa hati yang kotor
itu bisa tenang atau tidak? Jawabannya tidak bisa. Menurut Al-Ghazali, ilmu tanpa amal sama dengan bencana. Orang itu seperti lentera yang nerangin orang lain tapi dirinya kebakar. Ilmu bikin dia tidak merasa benar salah, tapi hati kotor bikin dia tidak bisa ngamalin. Jadi hasilnya itu seperti resah, sombong, tidak ada keberkahan. Ketenangan cuma datang kalau ilmu, amal, dan hati bersih. Untuk yang ke-10, relevansi buat generasi muda sekarang. Sangat relevan. Anak muda sekarang diserang penyakit hati modern atau FOMO, insecure, lihat IG, cancel culture, haus validasi. Konsep Al-Ghazali mengajarkan kita untuk detox medsos, seperti kurangi yang bikin hasad. Yang kedua, urus niat seperti belajar, bukan buat yang viral. Dan yang ketiga, jaga pergaulan, temen yang ngingetin akhirat bukan yang ngomong dosa.